Halo sahabat housekeeping dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau mengadakan training dengan materi leadership di era digital. Sampai dengan selesai, ikutin perjalanan kami. Oke, check it out. Baik, saya lanjutkan sekarang materi saya tentang 5.0 leader atau total leader. Nah, menjadi pemimpin atau menjadi leader itu adalah pilihan untuk tidak tinggal diam. Ini guru saya, Coach Dr. Fahmi, orang Indonesia pertama yang tersertifikasi total leader dari Amerika. Saya muridnya yang nomor sekian. Ya. Yang kedua, menjadi pemimpin adalah pilihan untuk berdiri dan untuk peduli. Jadi kalau kita hari ini menjadi pemimpin di skala apapun ya, di skala tim kita walaupun 10 orang, di skala tim mungkin 50 orang, bahkan mungkin para GM yang ribuan orang, sama bahwa kita memilih untuk berdiri dan untuk peduli. Dan yang terakhir, pilihan untuk berbagi dan melayani. Jadi sangat salah kalau kita menjadi pemimpin bermindset pengen dilayani. Sesungguhnya kita yang melayani mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu ya, mungkin teman-teman kita nih masih awam ya dengan saya. Jadi saya di sini bersama Coach Nano ingin mengisi training pada hari ini ya, sampai dengan selesai. Ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya minta Coach Nano ya mohon terima kasih ya Coach ya atas waktu dan ilmunya banyak sekali nih. Banyak sekali yang kita dapat. Ternyata kita ini selama ini kemana aja nih? Mungkin selama ini kita tertidur, mungkin selama ini kita nggak upgrade diri ya Bapak Ibu ya. Nah pada kesempatan pagi hari ini ya kita alhamdulillah dapat ilmu banyak. Ya tentunya bisa diaplikasikan di kemudian hari ya. Oke baik, sebelumnya perkenalkan diri ya Pak Gito, terima kasih juga atas waktunya dan tim-tim HKI pengurus ya. Hari ini alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Bu Haya ya. Dia selaku pimpinan saya di Bank Indonesia yang ikut serta berpartisipasi untuk ikut kelas training HKI. Oke. Sebelumnya saya akan perkenalkan singkat dulu. Saya dulu maaf Pak, minjem pointer. Kalau dibilang jauh level saya dengan Coach Nano, saya masih banyak belajar. Artinya apa belajar itu nggak ada kata henti, Bapak Ibu ya. Benar kata Coach Nano, saya banyak banget pengalaman dan ilmu yang saya dapat hari ini. Hidup itu adalah belajar, hidup itu adalah perubahan. Hidup itu tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Maka di hari ini, detik ini saya akan memberikan sedikit sharing ilmu. Ya, bukan kita sok pinter atau sok pengalaman, tapi kita memberikan ilmu yang pernah saya dapat di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman dan buat tim kita di lapangan nanti. Oke baik, untuk profil saya, pertama saya terjun di dunia cleaning di tahun 2005. Mungkin teman-teman pada tahu ya PT ISS Indonesia. Pada tahun 2005 itu saya baru menginjakkan kaki di Jakarta. Saat itu saya jadi clean service. Ya, tanpa lama. Jadi benar kata Coach Nano, kalau kita mau belajar, insya Allah 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang, kita jadi apa? Ya, jadi waktu saya 2005 itu saya posisinya clean service. Nah saat itu saya belum pernah namanya dunia kerja. Ya nggak? Pada saat itu saya hanya belajar, menyimak trainer pada saat memberikan pengarahan, buat saya itu masuk ke pikiran saya. Dan di sini saya termotivasi untuk maju, Bapak Ibu ya. Jadi waktu 8 bulan saya jadi cleaning, kemudian saya dipromosikan menjadi tim leader. Ya mungkin teman-teman di antaranya ada yang pernah di ISS,
Ada Pak siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Pak siapa? Ya, Pak Rondo ya. Nah, itulah mungkin pressure ISS lebih ini apa ya. Dan pada akhirnya saya di sini jadi tahun 2011 saya keluar dari ISS, kemudian saya masuk ke PT kecil-kecil, tapi alhamdulillah subhanallah saya di sini diberikan kepercayaan untuk menjadi training di tahun 2011 dan rekrutmen serta HRD. Jadi pada saat itu PT-nya belum banyak ya di Media Group. Jadi saya benar-benar. Nah, kemudian di 2017 nah ini masih trainer di PT DPI, ada yang tahu DPI, teman-teman ya, Bank BCA. Nah, saat itu posisi saya di Bank Indonesia, jadi saya ikut berdengan Bu Haya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktu, dan dulu itu saya diinterview sama beliau. Makanya beliau saya anggap dia ada support system saya yang memberikan semangat sampai hari ini, detik ini. Beliau selalu mengingatkan saya untuk maju. Ayo sukses, ayo sukses. Kita ke depan mau jadi apa? Jangan jadi seperti ini terus. Ayo bangun dari tidur kayak gitu. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih Bu Haya dan Coach Nano. Hari ini saya diberi kesempatan untuk tepuk tangan. Kemudian di 2000 ini saya masih trainer, kemudian 2019 saya ditarik jadi chip. Kebetulan Bu Haya juga atasan saya dan keluar karena kontrak. Di sana 3 tahun setelah saya kontrak kita habis karena memang kontrak BI itu Bank Indonesia itu 3 tahun sekali ganti vendor. Kemudian di sini saya masih instruktur di PT baru namanya CDI. Kemudian di SOS saya juga sempat join, gak lama sih ya 5 bulan. Nah, tapi alhamdulillah karena kenapa saya di SOS belum lama karena saya juga ini tawaran ketiga dari Bank Indonesia. Saya diminta untuk menjadi konsultan building yang ketiga kalinya. Tepuk tangan. Bu ya, dengan Bu Haya juga nih. Nah, ini sebuah buat saya, benar kata Coach tadi ya, saya menyimak dari awal sampai akhir, benar apa yang kita lakukan hari ini itu sebenarnya apa yang kita dapatkan hari ini adalah buah dari keberhasilan kita, buah dari ilmu. Ya, oke langsung aja singkat cerita untuk training sendiri karena saya dulu melang melintang mungkin ya, kalau dibilang luas pencakupannya belum ya, tapi alhamdulillah udah pernah beberapa training. Nah mungkin di mall, pabrik, hotel, sekolah, apartemen, rumah sakit. Mungkin untuk sertifikasi sendiri, saya di sini belum banyak ya, belum sebanyak kayak coach. Ya baru best team leader di ISS, kemudian seminar, saya ikut pernah ISS juga, kemudian trainer. Nah di sini saya menjadi trainer di 2013. Di saat inilah saya kebuka jalan saya untuk melebarkan sayap saya dan tawaran demi tawaran, alhamdulillah karena kita sering training. Jadi ada beberapa lembaga training yang selalu memanggil saya pada saat mereka dapat proyek baru. Ya mungkin kalau keluar kota ya nggak kehitung, tapi kalau keluar negeri saya belum. Doain ya biar cepat keluar negeri kayak coach nyusul. Kemudian untuk ahli K3 umum, nah ini sertifikasi tadi yang coach bilang ya, saya pernah mendapat sertifikasi LSP untuk posisi cleaning, kemudian ada ahli K3 umum, BNSP juga, nah ini dibiayain oleh perusahaan. Jadi saat itu saya pernah di asesmen untuk K3-nya. Jadi alhamdulillah pada saat training saya bisa membawakan K3, itu hanya dasar-dasarnya aja ya, tapi belum yang expert banget. Nah kemudian untuk bantuan hidup dasar K3 atau P3K itu lebih ke bentuk kemanusiaan. Kalau misalnya ada yang pingsan, trainer yang ada di Indonesia itu ada grupnya kita. Jadi saya selalu ditawarkan ada training nih berbayar. Emang sih nggak mahal ya, cuma 150, 200. Tapi buat saya tuh yang tadi dibilang Pak Coach ya, Coach Nano itu belajar itu nggak ada kata henti ya, walaupun kita sudah berumur gitu. Jadi di sini saya tetap ingin terus belajar dan bertumbuh supaya kedepannya bisa lebih berguna, bermanfaat buat orang banyak. Nah itu singkat untuk profil saya. Kolaborasi dengan Coach, makanya saya bangga banget bisa berada di tengah-tengah teman-teman ya. Terima kasih. Perusahaan yang terdaftar atau tidak Pak? Tidak terdaftar, jadi banyak banget nih. Persaingan pastinya ya, kompetitor, persaingan, apalagi di era digital, semua dibikin serba mudah, semua dibikin serba canggih. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, kita nggak akan bisa expert, kita nggak akan laku, kita nggak akan unggul. Nah, gimana caranya supaya kita unggul? Oh iya, nanti ada door prize ya, door prize apa Pak? Ada yang menjawab pertanyaan, nanti kita akan ada sedikit pertanyaan, jadi mohon disimak ya. Nah, oke, jadi lanjut. Ketika kita mau menjadi unggul, kita harus memberikan kelebihan. Apa sih yang ada di diri kita? Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Salah satunya perusahaan. Perusahaan itu hanya pondasi ya. Kalau saya bilang pondasi untuk kesuksesan karyawan. Tanpa kita expert, tanpa kita punya kemauan, perusahaan sebesar apapun kita nggak akan maju gitu. Jadi makanya kita perlu melakukan inovasi, kreativitas yang ada di diri kita sehingga kita memiliki
skill di atas rata-rata. Kalau ngomongin baik sekarang udah biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ngomongin tentang di atas baik. Nah di sini saya akan membahas tentang service excellence. Jadi masih ada kaitannya dengan training 4 nano tadi. Pertama di sini dari gambar mungkin kelihatan ya, service excellence itu adalah pentingnya. Kenapa harus ada customer itu? Kita harus melayani customer dengan baik di bidang jasa seperti servis, memberikan jasa kebersihan. Ya kurang tepat. Kenapa kan penting ya? Penting ya karena saya bilang tadi kalau nggak ada customer nggak ada kita, ya nggak? Benar nggak? Contoh suatu mall, kita jualan nih, nggak ada yang beli, kira-kira kita bisa survive nggak? Nggak akan bisa. Jadi tanpa customer bukan siapa-siapa. Makanya kita harus mengunggulkan yang namanya customer. Kita harus memberikan servis kepada customer. Artinya jangan sampai bikin customer kecewa atau marah. Kemudian persepsi. Nah mungkin kalau di sini persepsi itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Persepsi itu adalah feeling atau penilaian. Ya penilaian terhadap orang ke kita. Ya gitu. Kemudian cara membentuk kekuatan persepsi, cara membentuk persepsi, pengertian service excellence, keunggulan saat kita melakukan service excellence. Ini yang akan saya bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup setengah jam ya Pak Gito. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di dunia housekeeping kita sering mengenal customer eksternal, kemudian customer internal. Apa itu customer eksternal? Ya kalau di dunia jasa itu ada disebut dengan klien, customer milik klien. Nah ini hampir tidak jauh beda ya. Customer excellent. Jadi excellent customer itu atau customer excellent itu eksternal adalah klien ada yang membayar jasa kita. Mungkin dalam hal ini BM atau building management ya. Kalau di gedung-gedung. Tapi kalau customer milik klien itu apa? Mungkin teman-teman bisa jawab. Customer milik klien. Mungkin kalau di hotel nih bapak-bapak yang sering menyambut tamunya atau pengunjungnya atau mungkin orang relasi dari luar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di dalam sebuah gedung ada tenan nyewa gedung, ya kan? Nah, itu namanya customer milik klien ya. Kalau di mall ada customer yang berkunjung, itu namanya customer milik klien. Terus kalau di hotel ada tamu spesial atau ada semacam investor yang mau ngajak kerjasama atau owner, itu juga sama dengan customer milik klien. Jadi ada dua kategori ya. Jadi klien itu adalah orang yang membayar jasa perusahaan outsourcing, biasanya BM atau owner. Tapi kalau customer milik klien adalah tamunya si klien. Makanya di sini harus kita pahami. Karena kalau di service itu rata-rata nggak tahu. Kalau ditanya ngeblank sama sekali dan ditanya klien itu apa? Apa ya klien? Ya BM itu klien atau di gedung itu biasanya disebutnya GA atau apa ya? Beda-beda ya sebutannya. Ada yang penanggung jawabnya GA, ada yang BM, ada yang apalagi mungkin? Ada lagi? Ya BM ya kebanyakan. Kemudian internal customer, nah ini juga banyak yang orang belum tahu. Sebenarnya di ruang lingkup kita ini, di satu organisasi ya, ada atasan, ada bawahan, ada kita rekan kerja. Itu juga sama-sama customer. Nah banyak orang yang belum paham ke situ ya, karena kebanyakan kayak kita menyepelekan rekan kerja. Contoh ada rekan kerja yang minta tolong disupport, kitanya cuek. Ya kitanya nggak respon. Padahal rekan kerja juga itu bisa dibilang di sini customer. Bawahan juga customer, teman-teman juga punya bawahan karena kita nggak bisa bekerja tanpa bawahan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak bisa kerja sendiri. Sehebat apapun jabatan kita di perusahaan, kita punya bawahan tapi nggak bisa diajak kerja sama, itu juga nggak bisa. Ya, jadi di sini saling membutuhkan. Jadi di internal customer itu kita dituntut harus saling membutuhkan dan kita harus sadar bahwa kita juga di sini bisa menjadi customer buat mereka. Contohnya apa customer buat mereka? Buat bawahan, buat rekan kerja. Ada yang bisa memberikan contoh? Rekan, kan kita punya rekan nih, kadang kalau dibicarakan si klien udah merasakan. Ya contoh saya ke hotel berbintang 5, ada perlakuan yang berbeda nggak dengan hotel berbintang 2 atau 1? Bedanya di mana Pak? Pelayanan ya, mungkin kalau berbintang 5 nih semua pelayanannya ekstra dan effort. Expert ya Pak ya. Yang di hotel siapa nih? Boleh sharing Pak? Saya bingung nih yang di hotel mana ya? Boleh berdiskusi. Siapa? Pak Gito? Ya, kebetulan pernah di hotel juga. Oke, so boleh bercerita Pak Akmal ya. Yang lain mungkin. Apa nih? Kan service excellent kalau di hotel itu berbeda ya dengan contoh bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 5. Perbedaannya di mana Pak? Oke, kebetulan hotel saya bintang-bintangan itu.
Iya. Jadi biasanya untuk standarnya itu perbedaan di fasilitasnya aja ya. Di fasilitas itu dari grade, kalau di buildingnya grade ABC, kalau hotel kan bintang 5 Iya. itu fasilitasnya. Iya. Misalnya untuk hotel bintang 5 itu, dia biasanya standarnya itu ada pool, ada bar, ada lounge, dan fasilitas gym termasuk di dalamnya. Terus untuk tipe kamarnya juga ada presidensi dan segala macam. Untuk jumlah kamarnya juga ada jumlah tertentu. Nah, semakin dia turun, maka fasilitasnya Pasti akan berkurang, betul. Betul. Bahkan untuk di hotel bintang 5 itu domainnya aja minimal sekarang sudah C1. Iya. Grade-nya tinggi ya. Jadi tingginya aja seleksinya sudah berbeda sih. Kurang lebihnya untuk pelayanannya sih kalau hotel Melati kan kita kalau di apa namanya bedroomnya, restroomnya itu cuma ada namanya making bednya itu apa kasurnya, jadi separate aja, terus sama bantal betul selimut. Nah, kalau di hotel bintang 5 itu kita ada namanya blanket sampai duvet itu yang dari bulu angsa. Nah, untuk towelnya itu biasanya kan ada yang dibentuk. Jadi pelayanannya memuaskan. Namun kita di sini, saya bukan membedakan hotel atau pelayanan di luar. Yang membedakan ini adalah integritas yang ada di diri kita. Mau di perusahaan apapun yang saya bilang tadi, perusahaan itu hanya wadah, perusahaan itu hanya tempat kita bekerja. Tapi yang menentukan sukses atau tidaknya bukan perusahaan, tetapi diri sendiri. Setuju ya? Jadi ketika kita bekerja di perusahaan kecil atau perusahaan menengah ke bawah atau perusahaan bintang 1, kita bisa memberikan pelayanan yang di atas rata-rata. Mungkin kebanyakan kita masa bodoh. Saya kan kerja di bintang 1, di bintang 2, ngapain saya terlalu excellent? Padahal tanpa disadari di situ orang menilai kita. Gitu. Jadi tanpa dirasa, tanpa diucap, bisa dirasakan. Nah, kemudian di sini ada persepsi, Bapak Ibu ya. Kayak kita di sini belajar menebak gambar. Jadi sini ada tebak-tebakan, mohon dijawab. Nggak apa-apa, salah juga. Ya bukan salah dan benar ya. Judi, Bu siapa Bu? Maaf. Lagi main judi, nggak apa-apa, salah atau benar atau sama juga nggak apa-apa. Saya pengen tahu jawaban dari teman-teman ya. Di sini kita menyamakan persepsi, dan persepsi itu terkadang memang berbeda-beda ya, nggak bisa sama gitu. Pak, apa Pak? Kayak Mencari sesuatu, mencari sesuap nasi. Maaf Pak yang ujung? Lagi diskusi. Maaf Pak? Iya, ini diskusi mencari masalah. Mencari masalah, Bapak? Ayo Pak, kira-kira apa Pak? Gak apa-apa, nanti dari situ ketahuan nih mana jawaban paling benar. Yang jawabannya benar saya kasih coklat. Ya nanti dulu. Ya Pak, apa? sedang menentukan hasil. Apa? Apa Pak? Apa tadi? Sedang mendiskusikan hasil. Mendiskusikan hasil. Ya nggak apa-apa, salah juga. Yang penting dijawab daripada diam. Apa Pak? Berdiskusi. Bapak? Sedang menentukan suatu objektif. Oke, Bapak maaf yang pinggir. Ya berdua boleh, salah satu dulu. Diskusi. Bapak yang ujung? Menjelaskan itu materinya. Materi. Maaf Pak yang ini? Hah? Main judi. Maaf Pak? MU. Maaf Pak, maaf. Diskusi. Maaf Pak? Sudah mikirkan jatuhin lawan. Oke, maaf. Apa dijawab aja? Diskusi Bapak? Menunggu hasil diskusi. Maaf Pak yang paling ujung? Memecahkan? Menimbulkan masalah. Bapak? Memberikan arahan. Masuk. Diskusi. Bapak? PKS. Gak apa-apa. Bapak apa? Yang sebelah sini? Mas? Ini siapa? Apa? Ya dijawab Masnya. Nunggu hasil Mas. Apa tuh kira-kira? Gambarnya lagi ngapain? Gak apa-apa, sesusah apapun jawab. Harus dijawab ya, kalau nggak dijawab ke depan ada hukumannya. Apa Pak? Diskusi. Bapak? Tanda tangan MOU. Ya, Bapak. Hah? Ini ada hadiahnya loh, ini coklat. Ada nggak? Apa? Menyambut kedatangan. Bapak? Diskusi Bapak? Diskusi Bapak? Menunggu informasi Bapak?
Hah? Tantangan kontrak. Oke, yang mungkin nggak apa-apa panitia juga ya ditanya ya, Pak Gito. Silaturahmi, Mas Akmal. Hah? Objek. Ibu Ella ya? Bu Ella, pengurus. Iya, Bu siapa? Potong kue. Bu Nurul, udah belum? Udah belum? Apa? Mendiskusikan Buaya mungkin. Ini apa proyek untuk Proyek besar. Mungkin MC mau jawab. Apa? Melihat suatu objek mungkin apa pemetaan atau apa gitu. Oke, jawabannya salah semua. Gak ada yang benar. Kira-kira jawabannya apa ya? Tuh, jawabannya apa? Ya, main golok. Jadi saya selalu bawain materi ini hampir 100% salah. Iya kan? Iya, betul Bu. Jadi gini ya, ini saya mau menyamakan persepsi ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita dalam hidup, dalam bekerja nggak boleh kita berpersepsi negatif maksudnya. Jadi apa yang kita lihat tadi barusan aja itu sudah salah semua, nggak ada yang benar. Jadi hanya 0,1% yang benar. Dan nggak ada yang langsung benar. Itu pun menjawabnya ragu. Masa sih main golok gitu? Nah itulah yang namanya hidup ya. Kita selalu menyimpulkan sesuatu yang negatif ke orang atau ke customer. Contoh, masa sih dia banyak duit kan dia cuma pakai sandal jepit ke hotel. Akhirnya kita tidak melayani. Padahal kita tidak tahu ya orang yang ke hotel itu dia mungkin punya duit sekoper, ya Pak ya? Mungkin dia punya perusahaan di situ atau dia nanam saham atau dia mungkin salah satu owner atau dia salah satu pemilik hotel tersebut. Bisa aja dia nyamar. Nah, jadi dalam hal persepsi ini kita nggak boleh negatif. Kita harus positif. Harus positif. Kadang-kadang kita melihat sesuatu dari penampilan, benar nggak? Kayak misalkan ngelihat tukang gojek, terus cleaning service, mungkin maaf ya, kita mungkin saat itu kita merendahkan. Kekuatan atau sebaliknya bisa menjadi musuh buat diri kita. Jadi ada dua di sini ya, ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana Anda ingin dipersepsikan oleh orang lain? Nah mungkin kalau dari gambar ini pasti pada tahu ya, familiar ya. Foto siapa? Obama. Kalau ini? Ada yang tahu ya? Oke, saya di sini tidak menanyakan siapa tokohnya. Ada yang tahu nggak tokohnya? Nggak tahu ya, nggak usah. Ini nggak ada pertanyaan tokohnya siapa. Tapi yang saya ingin tanyakan, kalau kita melihat gambar tampilan di bawah ini yang rapih, kira-kira apa sih yang ada di benak kita? Apa yang ada di pikiran kita? Kita kan sering ngeliat tuh kalau tamu hotel kayak gimana. Ya, wahnya seperti apa? Apa yang ada di pikiran kita kalau kita ngelihat tampilan seperti ini? Pakai jas, pakai dasi. Ya, mungkin iya kalau keren iya, tapi mungkin dari sisi orangnya karakternya seperti apa? Ya, percaya diri, terus wibawa, terus karakternya banyak duit ya Pak gitu ya. Padahal belum tentu ya, banyak kok. Nah, ya kan persepsi ya boleh ya. Kita boleh berpersepsi. Jadi iya yang banyak ngomong duitnya Pak Gito. Barack Obama banyak duit. Ya intinya yang positif yang melekat di penampilan rapi, betul nggak? Nah kenapa? Karena image orang dilihat dari penampilan. Walaupun 100% tidak benar, tapi setidaknya mewakili. Ya kayak Coach Nano tampilannya keren, ya pengaruh terhadap kepercayaan diri dan nilai kita, value. Nah itu yang dimaksud dengan apa yang Anda ingin dipersepsikan apa nih sama orang lain. Pasti orang-orang yang rapi ini adalah orang-orang yang intelektual, banyak duit. Padahal belum tentu, bisa aja kan copet aja berdasi banyak. Ya begitu. Penipu banyak ya, tapi setidaknya kita sudah dari pertama first impression-nya nggak curiga. Ya awal pertama ngelihat, wah ini pasti berduit nih, ini pasti nyewa hotel nih, pasti dia nginep nih. Tahu-tahu dia mafia. Ya, oke. Terus gambar kedua, 3 dan keempat, nanti ya yang ini nggak ada hadiahnya, soalnya gampang nebaknya. Nanti yang susah-susah aja ya. Ya. Oke, kalau gambar ketiga keempat ini kalau kita ngeliat penampilan seperti yang ketiga dan keempat, ada yang tahu nggak ini siapa nih artis siapa nih? Selain bukan. Apa begitu? Ya. Oke, yang satu lagi siapa? Shakira. Bukan salah semua. Ya udah, saya nggak akan ngebahas penyanyinya siapa, tapi dilihat dari tampilan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau melihat tampilan seperti ini, gambar 3 dan keempat, apa yang ada di benak? Apa yang ada di pikiran kita? Kadang-kadang kita selalu salah mempersepsikan dari penampilan.
Ya Coach ya. Kenapa? Kira-kira apa sih yang kita lihat kalau penampilannya seperti gambar 3 dan 4? Apa Pak? Curiga. Tuh curiga. Belum apa-apa udah dicurigain ya. Apalagi rocker, bener ya, rocker kan penyanyi ya Pak, identik dengan gayanya seperti itu. Apalagi? Ya, semrawut, sembrono, apalagi? Urakan. Nah, sebenarnya itu kan hanya persepsi kita ya. Tapi kita nggak tahu ternyata jiwa sosialnya sangat tinggi. Ternyata orangnya pedulian. Contoh ya, mau apa ya kayak preman, mungkin di luar kita menganggapnya dia jahat ya. Tapi ternyata orangnya kalau ketemu temannya dilukai, dia langsung masang badan. Contoh, bukannya kita menganggap preman bagus, nggak, paling tidak ada karakter yang kita patut contohi. Timbul. Ya, contoh ya di Indonesia mungkin banyak ya penyanyi rocker yang penampilan seperti ini ya. Jadi kita selalu negatif. Misalkan kayak Ariel Noah, ganteng kan? Tapi negatifnya ada nggak? Apa tuh? Apa? Ya, udah langsung pikiran negatif nih. Ya nggak? Ya ini contoh aja ya, langsung persepsi kita langsung negatif. Mungkin Iwan Fals ya, Urakan, tapi dia ke keluarga harmonis, nggak ada gosip misalkan ya. Dia bisa jadi contoh, role model, tapi orang itu pertamanya ngelihatnya pasti negatif. Pandangan pertama. Jadi first impression itu juga pengaruh terhadap persepsi kita. Namun kita di sini belajar untuk tidak bernegatif thinking sama orang. Jadi jangan tertipu oleh penampilan. Banyak saya menemukan copet di busway pakai jas, pakai dasi, pakai bawa laptop. Sempat mau ditusuk ya. Jadi si copetnya itu bawa pisau segede gini. Ternyata dia copet, jadi dia mepet-mepet orang gitu ya. Nah, ternyata penampilan juga bisa menipu. Nah, di dalam hal ini kita tidak boleh bersepsi negatif, tapi kita kalau hati-hati perlu. Jadi hati-hati ke siapapun boleh, tapi kita jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luar. Kadang bisa salah. Terus kita lihat orang banyak duit nih kalau rapi, belum tentu juga. Ternyata hutangnya di mana-mana. Ya nggak? Terus penampilan bagus, tapi Urakan ternyata dia dermawan, jiwa sosial tinggi. Jadi tidak bisa dikategorikan baik buruk ya. Itu kan hanya luarnya aja. Mungkin baju yang seperti ini dia terlihat pengen santai. Ya nggak mau yang kaku-kaku banget. Kalau ini mungkin terlalu formal. Itu aja sih bedanya ya. Nah, di dalam hal ini saya mengajak teman-teman untuk berpikiran positif. Apalagi kita bekerja di bidang jasa, jangan pernah membeda-bedakan orang. Saya suka ngeliat video misalkan di YouTube atau di TikTok itu banyak kan kita SPG sebagai SPG tidak melayani customernya. Dia ngelihat dilihat dari atas sampai ke bawah. Tahu-taunya itu ternyata dia yang punya duit. Ya dia mampu beli tokonya. Ya enggak? Terus dengan outsourcing ya. Pertama 5S. Caranya gimana? Ketemu orang ya biasa, orang Indonesia itu kalau ketemu kan greeting ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat petang ya kan. Nah, itu selalu dilakukan saat kita berjumpa dengan customer. Kemudian senyum udah pasti ya, kita selalu tersenyum saat bertemu dengan customer. Kemudian sapa dengan nyapa, selamat pagi, apa kabar gitu. Nah, kayak di Bank BCA tadi, saya bukan mengunggulkan BCA karena dulu saya pernah di BCA, bukan berarti saya mengunggulkan, tapi dia selalu ada kayak basa-basinya. Kayak contohnya, maaf Pak, kerja di mana? Oh, saya di BI. Tapi saya dulu pernah di DPI, untuk pelayanannya bagus. Jadi dia selalu minta rating, tapi nggak akan, maksudnya setidaknya walaupun tidak minta rating, saya pasti akan memberikan penilaian yang baik. Nah, jadi sapa itu perlu ya untuk lebih mengakrabkan diri. Apalagi kita bekerja di bidang jasa, nanti saya akan setelah break itu akan ada materi communication skill, yaitu hubungannya dengan komunikasi kita kepada customer, kepada pelanggan, kepada atasan ataupun pimpinan. Kemudian disiplin, ada yang tahu disiplin? Ya, tadi benar kata Coach Nara ya, kita bekerja harus punya tujuan. Apa sih yang ada tujuan kira? Kalau kita punya tujuan hidup, pasti orang akan melakukan disiplin. Kemudian berpenampilan menarik. Nah, di bidang jasa udah pasti ya, selalu digongkan mengenai penampilan grooming. Kenapa itu? Untuk menarik minat seseorang dan juga untuk memberikan orang itu percaya. Kayak contoh sales mobil ya kan.
Thank you.